Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, hari ini saya Risma Aprilia, saya akan menjelaskan mengenai PLSQL, di mana ini merupakan mata kuliah sistem basis data dengan dosen pengampu yakni Bapak Suwanto Sanjaya ST MKOM. Baik, langsung saja kita masuk. Baik, sebelum kita mengenal PLSQL, tentu sebelumnya kita itu udah kenal yang dengan namanya yang itu SQL. SQL ini udah kita pelajari di basis data pada mata kuliah sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membandingkan apa sih bedanya si SQL dengan PLSQL. Jadi SQL ini bersifat non-procedural. Non-procedural berarti dia tidak terstruktur. Kemudian sedangkan SQL ini bersifat prosedural atau terstruktur. Kemudian perintah SQL ini terdiri dari perintah SQL itu sendiri, sedangkan PLSQL berasal dari perintah SQL ditambah dengan algoritma pemrograman. Jadi lebih kompleks lagi ya si PLSQL ini. Kemudian SQL ini mempunyai limit, jadi dia itu punya batasan menyelesaikan permasalahan itu punya batasan, sedangkan PLSQL ini limitnya besar, jadi dia bisa menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya itu kompleks. Kemudian SQL ini cukup terintegrasi, sedangkan PLSQL itu punya integrasi yang tinggi. Tentu saja karena SQL ini aja hanya terdiri dari perintah SQL, sedangkan PLSQL itu gabungan dari perintah SQL itu sendiri ditambah dengan algoritma atau logika pemrograman. Kemudian si SQL ini tidak bisa digunakan pada kasus tertentu. Jadi kalau kasusnya itu sulit atau kompleks, membingungkan, itu tidak bisa digunakan pada perintah SQL. Namun solusinya kita bisa menggunakan PLSQL. Contoh dari struktur ini. Jadi kalau PLSQL ini contohnya jelas ya, ada declare, begin, dan exhibition serta end. Namun yang wajib itu begin dan end. Nanti kita pelajari lagi di slide berikutnya. Kemudian gimana kalau SQL? Jadi SQL ini perintahnya ya gini aja gitu. Ada select, alter, insert, cloning, mapping, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada struktur PLSQL, di mana dia itu terdiri dari beberapa bagian, yakni ada deklarasi atau declare saat penulisannya. Ini penulisannya tidak menggunakan siku ya, tapi ini maksud siku ini dia bersifat opsional, jadi declare ini boleh ada dan boleh tidak ada. Kemudian setelah itu ada yang namanya itu bagian atau eksekusi. Jadi di sini terdiri dari begin dan end. Jadi ini bersifat wajib atau mandatori, dimana ketika kita membuat perintah SQL itu wajib ada begin dan diakhiri dengan si end. Jadi dia itu ketika kita membuat struktur PLSQL itu wajib ada ya. Nah, untuk penulisannya itu seperti ini. Kelewat. Kemudian seperti ini. Kemudian ada yang namanya exception atau pengecualian. Ini bersifat opsional. Maksudnya pengecualian itu apa sih? Jadi gini. Ketika kita itu di dalam begin and itu kita akan menuliskan statement, kemudian statement itu error, maka dia tidak bisa dieksekusi. Kita bisa mengantisipasi terjadinya error itu dengan mencari exception. Jadi ketika error statement itu bisa kita bantu dengan adanya exception. Kita lanjut dengan tipe data PLSQL. Tipe data PLSQL ini hampir sama ya dengan SQL. Ada tipe data numerik seperti number, integer, dan lain sebagainya. Tipe data and time seperti that, timestamp. Kemudian tipe data karakter ada juga char, varchar, dan tipe data logika seperti boolean. Jadi teman-teman bisa explore lagi tipe datanya, tapi yang ada di sini ini adalah yang umum digunakan.
Lanjut, operatornya tuh apa aja? Operatornya pun sama seperti SQL atau pemrograman lainnya, ada tambah, kurang, bagi, kali, modulo, kemudian besar dari, kecil dari, tidak sama dengan. Kemudian untuk komentarnya nih, apabila stripnya 2 seperti ini indikator atau komentar satu baris ya. Yang ini untuk pembatasan komentar awal, nih komentar akhir. Mungkin ini nih yang beda nih. Juga di operator perbandingan biasanya tuh kalau operator penugas itu sama dengan, tapi di PLSQL ini kita gunakan titik 2 sama dengan. Kemudian ada garis tegak-tegak seperti ini. Saya pun tidak tahu apa namanya ini. Ini fungsinya itu adalah untuk operator penggabungan. Biasanya kalau di algoritma mungkin ditulis dengan tanda dan, tapi di sini menggunakan garis tegak 2. Kemudian ada fungsi dari PLSQL. Apa aja sih fungsi dari PLSQL? Jadi fungsi dari PLSQL ini hampir sama ya, sama kayak pemrograman juga dan sama dengan SQL, ya. Ini ada fungsi karakter dan number, dimana karakter ini kita bisa mengubah hurufnya menjadi huruf besar semua, mengambil bagian dari si karakter, mengecilkan hurufnya, kemudian menggantikannya, memasukkan dari kiri, kanan, dan tengah. Kalau number sama, kita bisa mencari tan, akos, atan, akos, asin, long, mod, bawor, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya variable scope. Apa sih variable scope itu? Jadi kalau variable scope ini itu variabel yang dimana ketika kita PLSQL itu ada 2 begin, ada 2 end, atau mungkin bisa lebih. Jadi itu bersifat inner dan outer. Jadi begin yang berada di dalam begin itu disebut inner atau lokal, sedangkan begin yang berada di paling luar itu disebut adalah global atau disebut outer. Jelas ya? Jadi misalnya kalau beginnya ini di dalam, ini disebutnya dengan inner, yang di atasnya adalah outer. Teman-teman cukup pahami itu. Insya Allah teman-teman akan paham nanti untuk melesaikan codingannya. Kira-kira codingannya seperti ini ya. Kemudian di PLSQL itu juga ada yang namanya save point, rollback, dan commit. Apa sih save point? Teman-teman udah pasti tahu lah kan, save point berarti dia menyimpan poin. Jadi gini, misalnya ada poin pertama di save. Oke, berarti ini sudah tersave. Kemudian ada poin kedua tersave, maka ini juga sudah tersave. Kemudian yang ketiga ada rollback. Rollback itu artinya itu kembalikan dia seperti awal. Maka dia akan kembali ke awal seperti yang ini. Save point. Maka kita coba kelewat. Maka yang ini akan di save. Ini di save. Namun ini tidak di save. Karena dia yang ini itu di rollback. Dan terakhir ini di save. Kemudian ini commit. Commit ini bisa dibilang disahkan atau dibakukan. Jadi kalau di save point itu di save saja poinnya, sedangkan di commit ini maksudnya itu dibakukan. Kira-kira seperti itu ya. Save point menyimpan poinnya, rollback mengulang kembali atau membatalkan, bisa juga disebut undo lah, kira-kira seperti itu kan. Commit itu mengesahkan atau membakukan. Kemudian percabangannya hampir sama ya dengan percabangan pada algoritma atau bahasa pemrograman, namun dia itu diakhiri dengan and if. Jadi if, then, else, and if. Kemudian kalau kondisinya lebih itu biasanya kan kita menggunakan else if, tapi di sini hanya menggunakan else if disingkat dan tetap akan diakhiri dengan and if. Untuk case-nya sendiri sama, namun diakhiri dengan and case. Jadi gitu bedanya ya. Case diakhiri dengan and case. Kemudian loopnya sama juga seperti algoritma sebelum bahasa pemrograman lainnya, yaitu dia berfungsi untuk mengulang, melooping. Oke, kita coba langsung masuk prakteknya aja ya, biar lebih enak.
Nih, saya menggunakan Visual Studio Code untuk ini. Pertama kita buka terminalnya dulu. New terminal. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin belum bikin user, itu bisa bikin create user sama seperti pelajaran SQL sebelumnya. Jadi sini kita langsung masukkan aja ya. SQL Plus. Kemudian saya tadi sudah bikin usernya latihan. Untuk teman-teman yang belum bikin, silahkan bikin user sama seperti SQL, pembuatan user SQL. Kemudian teman-teman kasih grant, connect kembali, kemudian kasih upload skema ini. Teman-teman bisa download itu di Google pada sistem Oracle. Kemudian masukkan passwordnya, enter. Kemudian untuk ini, karena kita mengeluarkan output, kita harus men-set dulu sedikit. Jadi teman-teman bisa masukkan perintah ini ya. Set server output on. Oh, salah. Output kurang T-nya. Oke. Udah berhasil ya. Oke, kita pertama eksekusi contoh yang pertama dulu. Jadi contoh pertama nih. Ini pertama kita belajar dulu tentang penulisan variabelnya. Jadi di sini ada penulisannya itu v. V ini bukanlah suatu kewajiban, tapi dia itu ketetapan. Jadi dia sebenarnya kalau nggak pakai v bisa variabel itu ditulis nggak error. Namun dia merupakan ketetapan. Kenapa dia bisa menjadi ketetapan? Jadi seperti ini. Misalnya nih, kita memberikan nama variabelnya itu salary, dan kita ingin mengambil data salary juga yang bernama salary pada tabel employee. Ketika kasus seperti itu terjadi, maka si perintah ini bingung atau si data ini bingung, salary yang mana yang mau diambil dan salary yang mana yang mau dimasukkan. Oleh karena itu, ditetapkanlah untuk variabel itu diawali dengan v underscore dan dilanjutkan dengan nama si variabel. Untuk parameter gimana? Sama, tapi diganti huruf p underscore nama parameternya. Untuk penulisannya seperti ini ya. Nama variabel dilanjutkan dengan tipe data, berapa jumlah karakter atau digitnya, boleh diisikan. Kalau angka 0 tidak menggunakan kutip, kalau karakter itu menggunakan kutip. Ketik 1 ya. Kemudian saya mencoba juga nih menggunakan variabel data, dimana menggunakan variabel date. Mohon maaf ya. Kemudian dengan date-nya ini sama atau isinya itu adalah sistem dari tanggal yang ada di komputer saya. Kemudian di sini ada vname employee first name person type. Maksudnya apa sih gitu? Pasti teman-teman bingung kan? Jadi variabel first name ini bermakna jika ada variabel first name ini, tipe datanya sama dengan baris first name pada tabel employee. Jadi bacanya gitu ya, dari belakang bacanya. Variabel last name, tipe datanya sama dengan baris last name, kolom last name pada tabel employee. Jadi gitu ya. Ini bersifat lebih safety. Sebenarnya kita tahu nih, pasti first name itu tipe datanya itu varchar. Tapi di suatu kondisi kita tuh pasti bingung kan, tipe datanya ini apa. Nah, karena itu untuk lebih mudahnya dan lebih safety-nya kita gunakan percent type, yakni membuat tipe data si variabel ini sama dengan tipe data yang ingin dimasukkan ke dalam variabelnya. Kemudian di sini adalah SQL di PL/SQL. Sama seperti pengertiannya tadi, bahwa si PL/SQL ini merupakan gabungan dari perintah SQL dan algoritma. Jadi ini maka wajar ya ketika ada perintah SQL di dalam PL/SQL. Di sini saya akan men-select kolom first name, last name, dan salary. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel vname, last name, salary.
dari tabel employee di mana employee ID-nya 100. Jadi kalau employee ID-nya 100 saya masukkan ke variabel yang telah saya sediakan tadi. Kemudian saya menggunakan kondisi if nih. Jadi di sini ada dua kondisi nih. Ada if, ada case. Saya sama, maknanya sama tapi penggunaannya beda. Mungkin kalau yang if ini lebih banyak ya barisnya daripada yang si case. Kemudian ada operator juga, operator besar dari sama dengan, perkalian. Kemudian ada nih operator penugasan, kemudian ada pengurangan. Kemudian ini ada pembatasan nih. Batas ini. Kalau batas ini dihapus, program kalian akan error. Coba ya. Kita akan coba membuktikan. Oke. Sekarang kita outputkan. Caranya gini. Nama filenya kita masukin. .sql. Nah, akan terjadi error. Coba kalau saya ini sekarang kita add-kan. Oh, lupa di save. Jangan lupa di save ya teman-teman. Oke, berhasil ya. Jadi intinya itu sama sih seperti pemrograman. Sekarang kita coba nih, kita komentari dulu nih yang ini, karena kita akan coba menggunakan yang if, dan saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi di sini saya membuat kondisi dimana saya itu kan mengambil first name, last name, dan salary itu gaji pokoknya ya, dari employee ID atau orang yang memiliki employee ID-nya 100. Kemudian jika salary-nya itu 20.000, maka akan dikenai pajak sebanyak 10%. Kalau 10.000 5%, kalau gajinya itu 0 berarti pajaknya 0. Atau di bawah dari 10.000 berarti gajinya pajaknya itu 0, tidak dikenai pajak. Kemudian gaji bersihnya itu gaji pokoknya dikurang dengan si pajak. Nah, sehingga ini hasilnya sama ya dengan cash. Tapi saya sini ingin melihat aja perbedaannya biar teman-teman lebih paham. Oke, sama ya. Jadi pajaknya ini 2.400 dan gajinya itu 21.600, lebih besar daripada 20.000 atau sama dengan 20.000 ya. Berarti kira-kira gaji awalnya ini ada 24.000, kemudian pajak ini 2.400, sehingga gaji bersihnya itu tinggal 21.600. Sedikit kali ya gajinya. Kita lanjut deh ke contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua ini saya akan mencoba memanipulasi data. Jadi saya di sini akan mencoba menghapus sebuah tabel, menghapus sebuah baris pada sebuah tabel, lebih tepatnya gitu sih. Di sini saya coba dulu nih cloning si tabelnya dulu. Oke. Oke, tabel udah create ya. Kemudian saya akan coba cek bener nggak sih tabelnya udah selesai. Pertama kita cek dulu nih si regular menu atau tabel yang kita cloning. Oh, tabel yang kita cloning gini. Gimana tabel yang hasil cloningan ya? Yakni tabelnya itu bernama copy menu. Oke, sama ya. Sama. Nah, sekarang kita coba jalankan perintah ini, dimana nanti dia akan menghapus tabel menu dimana tipe datanya itu yang breakfast. Jadi kalau tipenya itu breakfast akan terhapus, berarti yang ini akan terhapus ya. Nih.
Sekarang kita coba jalankan. Apakah benar? Oh iya. Sebelum itu data yang terhapus adalah SQL row count. Ini nih maknanya itu berapa row yang terhapus, berapa baris yang terhapus. Jika beberapa post ini ada 10, berarti 10 yang akan terhapus. Jika satu ya satu yang akan terhapus. Kita coba jalankan. .sql. Oke. Data yang terhapus adalah 0. Oke, kenapa 0? Ada yang tahu? Breakfast. Oke. Nah, simple. B-nya ini huruf besar. Maka di sini juga harus besar. Jadi kalau salah sedikit saja, itu hasilnya akan beda. Kita save. Kita coba lagi. Oke, baru dia satu yang terhapus. Kita cek. Nih, apakah dia terhapus si breakfast-nya? Ya, bener. Berarti terhapus, berarti berhasil. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini yakni tentang looping. Jadi kita loopingkan tes ini sampai sebanyak 7 kali. Untuk looping ini nggak perlu dijelasin ya, pasti udah paham semua karena udah ini basic banget gitu. Mungkin untuk looping yang berikutnya mungkin itu baru perlu penjelasan lagi. Oke, kita coba jalankan saja. .sql. Oke, keluar ya dari 0 sampai dengan 7. Karena kita mulai tesnya itu dari 0. Kalau dari 1 gimana? Ya akan mulai dari 1. Kita coba jalankan ya. Oh, lupa di save. Jalankan lagi. Oke, dimulai dari 1. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai PLSQL. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.